itu yang dicatat bukan materinya, tapi isi snacknya. Apapun snack. Kalau di kajian pada mencatat. Kalau pengajian itu tidak ada visi misi, kalau kajian ada. Nah, maka namanya kan kajian tafsir Sabtu pagi. Nah, saya perlu menjelaskan dulu bahwa antara lain, ya nanti tidak perlu saya sampaikan semuanya, nanti menyita waktu. Visi dari KTSP ini antara dari 3 doa yang tadi kita panjatkan. Pertama, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, kalau di terjemahan yang populer itu kan tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, ya toh. Meskipun kalau secara tafsir bisa juga diartikan kokohkanlah kami ke jalan yang lurus. Mau diartikan bodohnya boleh. Yang penting untuk kita catat bahwa kalau kita belajar ilmu Al-Quran itu yang di KS itu di kitab Al-Quran itu Huda. Ada apa Huda? Nah, kita tanya Huda itu di dalam Al-Quran artinya ada berapa Pak Huda? Nah, ya tak ganti jenengmu Pak Ijo. Kalau saya petunjuk. Nah ya, alhamdulillah ya, untung Pak Huda hadir. Nah, di antara, jadi nanti kalau Pak Huda kondur itu tanya sama istrinya atau oleh netizen gitu kan, apa manfaat KTSP ya? Setidaknya meskipun saya tadi juga ngurus wirawiri, ada sarpras, ada pihak mahasiswa, setidaknya tahu bahwa ternyata Huda itu artinya 17. Bahkan orang tua saya yang menamai saya itu aja nggak tahu kalau Huda itu. Ya saya bukan mohon maaf merendahkan ya, tapi ya mungkin ya ditanya saja nanti yang memberi nama Pak Huda itu tahu nggak kalau Huda itu ternyata artinya ada 17 tadi, kira begitu ya. Itu adanya di KSI itu. Jangankan kok yang tidak belajar, yang belajarnya lupa kok. Kalau nggak percaya ini yang belakang saya. Atau yang di depannya Pak Huda yang masih anget. Itu kalau ibarat sate itu masih kokobul itu. Iya. Nah ini kan sate yang sudah atos meneh gitu. Ya menurut saya agak wajar. Saya jamin lupa. Yang begitu. Oh iyalah namanya 17 itu kan ya banyak toh. Padahal kalau lelaki itu biasanya pengen istri itu 17 gitu. Mikir kejiwaan. Nah, jadi poinnya adalah kita ingat ketiga saja. Hidayah itu setidaknya ada 3 macam. Satu, hidayatul ilmi, hidayah berupa ilmu. Sama demi Allah. Urutannya hidayah itu dulu gitu. Hidayah itu berupa agama yang benar. Maka tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, yang biasa diartikan sebagai agama Islam. Ketika dipanjatkan oleh orang non-muslim, itu artinya orang berharap agar mendapatkan hidayah Islam. Oke. Nah kalau kita, insya Allah itu sudah muslim. Meskipun muslimnya itu ya berapa karat nanti akan kita uji di ayat nanti yang akan kita kaji itu. Balaman aslama wajahahu itu. Oke. Hidayah nomor 1 adalah hidayah agama. Yang kedua adalah hidayatul ilmi, hidayah ilmu. Nah, umat Islam saat ini itu sudah mendapatkan hidayah nomor 1, yaitu hidayatul din. Inna dina 'indallahil Islam. Nah, masalahnya kita kan juga mungkin tahu ya, ada orang Islam itu yang paling sederhana saja, wudhu aja belum bisa. Muslim, tapi pas bulan Ramadan melecis nong perapatan. Muslim, yo haji, tapi korupsi. Nah, maka kita butuh hidayah yang nomor 3, yaitu hidayatul amal. Nah, jadi pertama dapat hidayah berupa agama Islam, yang kedua hidayah berupa ilmu, yang ketiga hidayah berupa hidayah amal, melaksanakan. Nah, monggo kembali ke masing-masing kita ini. Ya, mudah-mudahan sih minimalnya dapat yang nomor 1 kan. Gitu. Meskipun kita juga harus senantiasa bertanya, sebenarnya keislaman kita ini sudah resmi, formal atau belum? Mungkin sudah formal dengan syahadat, tapi formalitas Islam tidak hanya syahadat, ya kan? Ada 5, kan gitu ya. Itu kemana-mana. Jadi intinya bahwa spirit
spirit KTSP itu adalah yang pertama kita menguatkan keislaman kita, yang kedua menambah dan mengokohkan keilmuan, dan yang ketiga adalah bahwa kuatnya keagamaan kita yang ditopang dengan ilmu itu termanifestasikan, terwujud di dalam amal. Nah itu kira-kira isinya itu, ya toh? Nah kemudian yang kedua, doa yang mungkin cukup membuat huruf. Nah itu bunyi apa? Allahumma faqihna fid dini wa 'allimna ta'wil. Itu sebenarnya modifikasi sedikit dari doa Nabi kepada Ibnu Abbas. Allahumma faqihhu fid dini wa 'allimhu at-ta'wil. Lah karena kalau numirhu itu orangnya nggak ada, nah, sementara ini orangnya ada, maka kita ubah Allahumma faqihna fid dini wa 'allimna at-ta'wil. Nah, gitu. Makna harfiahnya Allahumma ya Allah faqihhu, semoga engkau memberikan pemahaman yang mendalam kepada Ibnu Abbas. Nah kalau kepada kami, ya ini sama KTSP yang hadir ini, pemahaman yang mendalam di dalam agama. Wa'alimhu, dan semoga engkau mengajarkan kepada Ibnu Abbas at-ta'wilah pada ta'wil. Ya karena Ibnu Abbas nggak rawuh, ya yang rawuh kita semua, yang hadir kita semua, maka diganti menjadi Allahumma faqihna fid dini wa 'allimna ta'wil. Nah yang bikin horor adalah kata ta'wil ini, karena biasanya orang ta'wil itu selalu identik atau asosiasinya dengan kesesatan, gitu ya. Padahal yang pertama perlu kita renungkan, kalau memang ta'wil itu sesat, mosok Nabi mendoakan Ibnu Abbas kesesatan, itu kan renungan yang penting untuk kita jaga. Kan kira-kira begitu. Nah ini nanti menjadi kajian tersendiri, tidak cukup 1-2 pertemuan. Mungkin nanti senat mahasiswa atau BEM bersatu, ini BEM apa ini berarti? Nah, kan ada BEM bersatu, ada BEM bercerai-berai. Ini BEM KTA? BEM NUS ya. BEM type ya. Oh, ya. Yang jelas jangan BEM-BEM. Ya, jadi monggo nanti kita buat itu sendiri atau menjadi kajian di grup saja. Intinya adalah ya di visi KTSP yang kedua dari dua Allahumma faqihhu fid wa 'allimna ta'wil adalah kuat, kokoh, mantap di dalam memahami ayat-ayat suci Al-Quran. Kemudian visi yang nomor 5 berarti kan 1, 2, 3 di doa nomor 1, visi nomor 4 ada di doa nomor 2, visi nomor 5-nya ada di doa nomor 3, yaitu apa? Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Itu kan ceritanya Ashabul Kahfi dikejar-kejar oleh penguasa zalim. Itu kan? Kemudian masuklah ke gua, ke kahfi itu. Lalu kemudian mereka berdoa, ya toh? Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana ya Allah, atau Tuhan kami, ya Tuhan kami, atina, semoga engkau mendatangkan kepada kami miladunka dari engkau paduka rahmatan pada kasih sayang, wahai dan persiapkanlah lana bagi kami rasyada pada kedewasaan atau pimpinan. Ketika Ashabul Kahfi masuk ke gua, itu bukan berarti ancaman atau tantangan lenyap. Nah kita ini mungkin bisa saya analogikan seperti Ashabul Kahfi. Tapi nggak usah ditanya anjingnya siapa takutnya. Nah itu kan. Maksud saya apa? Loh, namanya orang hidup itu selalu mesti dikejar-kejar oleh yang namanya apa? Kalau di Al-Baqarah 155 itu ya, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawf. Orang itu mesti akan ketika hidup di dunia itu mendapatkan cobaan yang namanya ketakutan. Ketakutan itu macam-macam. Ketakutan dengan orang, ketakutan miskin dan sebagainya. Bahkan takut dengan rasa takut itu sendiri.
Intinya bahwa manusia itu selalu mempunyai masalah dan cobaan itu. Nah, maka kita perlu mendapatkan kasih sayang dari Allah. Nah, mudah-mudahan dengan kita mengkaji KTSB itu, sedikit masalah yang kita hadapi itu sedikit terkurang. Syukur-syukur tersolotipkan kalau kata Butinjo. Kira-kira begitu ya. Wahai lana min amrina rasyada, dan endingnya adalah kita ini bisa lebih dewasa menghadapi masalah. Orang sidik-sidik sambat. Kira-kira begitu. Jadi intinya kalau boleh saya rumuskan, visi KTSB itu kurang lebih ada 6. 1. Memperkokoh keislaman. 2. Menambah dan memperkokoh keilmuan. 3. Itu dapat mengamalkan ilmu yang sudah tadi kokoh, kuat tadi. Kemudian yang nomor 4 itu berarti bisa mendalami ayat-ayat suci Al-Quran. Dan yang nomor 5 adalah bisa memberikan problem solving, memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi dengan kedewasaan. Nah, tuh kadang-kadang ada orang ngasih solusi itu tapi solusi bocil. Solusi bocil itu maksudnya apa? Memang menyelesaikan masalah, tapi menambah masalah lagi. Itu namanya solusi bocah, anak-anak. Contoh, gitu. Anak-anak nangis, gitu. Anak-anak nangis, lalu diberikan es krim atau taruhlah misalnya aromatis. Itu memang kemudian anaknya nggak nangis, tapi bisa jadi anaknya pilek. Lah iya, wong si bocil nggak tahan aromatis sama itu kan namanya solutif, tapi solusi yang menimbulkan masalah. Lah ini kan memang agar kita bisa melihat solusi yang tanpa masalah itu. Ya kecuali kita mau rubah KTS jadi anggota ILK gitu bahasa Arab menyelesaikan masalah tanpa solusi gitu. Tagline-nya ILK kan gitu. Baik, itu kira-kira gitu. Jadi doa banyak kok yang dipanjatkan 3 itu. Nah itu ada dasarnya, ada visi-misinya. Itu gitu. Ya masyaallah Allahumma barik lana fi ma razaqtana gitu. Atau seperti anak saya kemanapun doanya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Baik, masuk ke materi. KTSP lahir, seingat saya Mei 2018. Dulu di BUM Bias depan Masjid Ar-Rayyan. Dan kajian terakhir berarti kemarin tanggal berapa kita lupa? Allah maksudnya 6 ya 6 Juni ya kurang lebih 8 tahun diskon kawalasan karahmatan dari Allah berupa corona sekitar mungkin 8 bulan. Tapi sebagai pengingat ya kurang lebih KTSB itu berumur 8 tahun. Dulu kita mengkajinya itu juz amma, Al-Fatihah dulu gitu, Al-Fatihah, lalu juz amma, lalu Al-Baqarah. Kok nggak urut tak? Ya dulu memang karena requestnya begitu. Oke. Nah, 8 tahun kita mengkaji Al-Fatihah, juz amma dan Al-Baqarah yang baru sampai hari ini Al-Baqarah ayat 111. Gitu. Orang bertanya, itu ngaji atau ngerumpi sih tak masa 8 tahun cuman segitu doang gitu. Pertama, kajiannya hanya seminggu sekali. Nanti belum lagi libur, belum lagi saya sakit, belum lagi ya takdir gitu. Termasuk saya hidup ini takdir juga. Saya kemarin sempat mati 5 menit. Ya, pingsan. Benar, hari Selasa sore. Mas, adik saya, mas, mampu tak? Alhamdulillah masih hidup masih. Ya. Nah itu antara lain gitu. Nah jadi saya melihatkan pertama itu, yang kedua memang jadi tagline-nya KTSB itu bukan memperbanyak khataman atau istilahnya apa sih? Memburu selesai itu. Tapi yang kita tuju itu adalah tadi itu, yang 3 tadi itu. Antara 3 pertama tadi, yaitu menguatkan keislaman,
memperdalam ilmu dan mengamalkan. Ya memang kita juga nggak muluk-muluk seperti sahabat Nabi ya. Kalau sahabat Nabi itu kan nggak pernah nambah 10 ayat sebelum 10 ayat itu diamalkan. Lah ini kalau kita terapkan di KTSP bubar kabeh. Iya. Kan kira gitu. Tapi ya setidaknya kita mencoba untuk yang terpenting itu bukan sebanyak mungkin kita membaca, mengkaji, mencatat, menghafal, tetapi sejauh mana kemudian membuat tadi itu endingnya pada rosya dan tadi mendapatkan bimbingan dan kedewasaan tadi itu. Nah itu yang memang iya. Kalau IQ, kecerdasan itu bisa ditempuh mungkin 1 menit, apalagi sekarang ada AI dan sebagainya. Tapi kalau kedewasaan itu tetap umur itu nggak bisa dibohongi. Loh, sedewasa-dewasanya bocil. Loh, jangan kan kok bocil. Oh, yang sudah, makanya ada istilah tua-tua keladi itu. Baik, jadi bang saya muliakan itu kenapa kok sudah 8 tahun? Ya, sebenarnya kalaupun itu kemudian dipertanyakan secara dalil, sudah ada dalilnya. Misalnya, kan emang mengkaji lama begitu itu ada dalilnya. Yo ada dong. Ibnu Umar itu mentadaburi Al-Baqarah. Al-Baqarah toktil, Al-Baqarah toktil hanya fakot online. Itu 8 tahun. Berarti ini KTSP mau meniru Ibnu Umar? Enggak. Poinnya nggak ke sana. Mungkin malah lebih lama lagi. Walau alam juga. Makanya kan saya katakan, maka kalau kemudian ngaji di KTSP, kok bertanya kapan selesainya? Ya selesainya ketika pertanyaan itu ditanyakan. Maksudnya apa? Lah, kalau Anda bertanya kapan ngaji KTSP itu selesai, lah Anda berarti memang ingin menyelesaikan kajian itu. Ngaji kok ono rampungnya? Ngajinya nggak ada rampungnya. Mengkaji Al-Quran itu tidak ada selesainya. Selesainya ketika kita menghadap Yang Maha Kuasa. Begitu ya. Maka ya poinnya adalah jangan merasa terlambat. Wah, ketinggalan banyak sekali ya. Sudah Al-Baqarah 111. Ya kalau mau dihitung sebelumnya juga ketinggalan juz amma juga gitu. Udah ketinggalan Al-Fatihah juga ya nggak ada. Ya santai saja gitu. Nggak ada yang namanya. Kalau kata tetangga saya itu sebelah selatan tetangga saya. Let better than never. Tetangga saya kan Australia, saya kan orang Mesir, tetangga saya orang Australia. Kira-kira begitu ya. Baik. Surah Al-Baqarah ayat 111. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Wa qalu dan mereka orang Yahudi dan Nasrani menyampaikan layadkhula tidak akan pernah masuk never lan al jannata pada surga illa kecuali man siapa saja kana yang ada siapa man hudan itu beragama Yahudi au Nasara atau beragama Nasrani. Di surah Al-Baqarah ayat 111 potongan pertama dapat kita terjemahkan, mereka orang Yahudi dan Nasrani itu menyampaikan tidak akan pernah masuk surga kecuali orang yang menganut agama Yahudi atau Nasrani. Kita buka tafsirnya sebagai penjelasan. Rujukannya Tafsir Fakhruddin Ar-Razi jilid 4 halaman 3. Asli redaksinya itu panjang. Asli redaksinya wa qalatil yahudu la yadkhulul jannata illa man kana hudan wa qalatin nasara la yadkhulul jannata illa man kana nasara. Itu namanya kepanjangan. Akhirnya dihapus, disebut hadam. Nanti ada hadis kitab, ada hadam. Satunya lagi apa? Ustaz Bagas. Kok lupa saya? Ustaz Hamid ini enggak? Lupa, tidak apa-apa.
Berarti ada gerakan lupa nasional. Ijaz hazard sama ijaz qasr. Oh ini ijaz qasr. Ijaz qasr ya. Ijaz qasr adalah memperpendek atau mempersingkat redaksi yang tujuannya untuk ya tidak bertele-tele, namun sudah bisa dipahami oleh audiens. Dalam percakapan kita sehari-hari sudah kita jalankan. Contoh, misalnya ada orang nanya, Mas sudah makan? Dijawab dah. Harusnya kan sudah. Atau kalau mau secara tata bahasa benar, iya, saya sudah makan. Tidak lazim kok. Mas sudah makan? Iya, saya sudah makan. Kalau jawabnya seperti itu, bukan orang bertanya lagi, "Bagi ngopo ya? Kita kok iya, tidak lazim. Nah, maka aslinya adalah orang Yahudi mengatakan tidak akan pernah masuk surga kecuali orang Yahudi. Begitu pula orang Nasrani mengatakan tidak akan pernah masuk surga kecuali orang-orang Nasrani. Itu redaksi panjangnya begitu, disingkat oleh Al-Quran. Kenapa disingkat? Ya karena tadi mempersingkat redaksi. Yang penting audien atau mukhotob sudah paham. Tujuan lainnya, ini khusus untuk orang Indonesia. Tujuan lainnya agar mahasiswa setai itu tidak capek menghafal Al-Quran. Nah itu buat doa-doa kabeh ngono ya kecil. Menghafal satu ayat ini aja bisa 3 hari, apalagi kalau dipanjangkan tadi itu kemeng-kemeng. Ya maksud saya untuk mempermudah hafalan Al-Quran. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Itu kalau dalilnya di surat Al-Muddakir gitu gitu. Dan sungguh benar-benar kami mudahkan al-dzikr anu Al-Quran. Fahal min muddakir. Maksudnya sih tidak ada yang mau menghafal. Kira-kira begitu. Ustaz Hafid ini ternyata bukan hanya listrik yang gangguan, sinyal juga ya. Indonesia gelap. Hah? Indonesia gelap. Gelap. Gak apa-apa. Yang penting kita tetap punya lilin. Padahal tahu saya di slide itu Masya Allah banyak sekali yang linknya. Maksud saya adalah kalau saya kok curiga sebenarnya yang linknya hus-hus itu malah sampai itu nempel boleh kok BGN. Ya, oh itu triliunan itu tetap kualitas prima gitu. Langsung dari pusat. Ya pusat, BGN-nya pusat itu. BGN-nya pusat. Nah, menurut saya mestinya boleh. Dola iya, uang kita bayar pajak kok. Dari rakyat. Ya, saya nggak perlu nanya ya, mahasiswa kita udah dapat MDG belum? Katanya baru Mas Balu ganteng gitu. Nah, jadi kembali ke tadi, jadi asal usulnya gimana? Anggapan ini. Bapak bisa mengerti, terusnya adik-adik yang mungkin belum mengikuti episode apa sih judulnya? Watak dan karakter orang Yahudi. Sebenarnya sudah kita mulai sejak Al-Baqarah ayat 48 berlanjut sampai 101. Nah, Netanyahu, Sinat, David, kemudian siapa lah pokoknya seperti itu melakukan seperti itu ya itu hanya istilahnya melanjutkan yang dulu. Nah, di antara sifat buruk orang Bani Israel yang tercover di surah Al-Baqarah 100 ayat. Nah, itu kemudian menjadi ilusi. Halu. Nah, kalau istilahnya menjadi halu. Di antara halu atau halusinasi ilusi orang Bani Israel adalah mengklaim bahwa surga itu dikhususkan untuk orang Yahudi. Begitu pula orang Nasrani juga mempunyai halusinasi atau ilusi bahwa surga diciptakan khusus untuk orang Nasrani. Muncul pertanyaan, berarti yang keren bahkan dia
kelasnya gitu. Oh, yang boleh masuk surga ya hanya kelompoknya itu. Ada. Nah ini sifat, watak, karakter yang pertama ingin dikecam atau diingatkan oleh Al-Quran adalah bahwa sebenarnya hak prerogatif memasukkan surga itu bukan ada pada makhluk. Nah, itu yang terpenting. Oh, nanti akan orang nggak cukup mengklaim blok Natuna, kemudian Freeport, kemudian apalagi MBG atau apa ini milik saya ini seperti itu. Nanti surga juga dikabrik, kok nggak free? Maka kemudian bahwa ayat Al-Quran mengatakan di ayat berikutnya tilka amaniyuhum, yang demikian itu bahwa orang Yahudi mengklaim hanya mereka yang pantas masuk surga, orang Nasrani mengklaim bahwa hanya mereka yang pantas masuk surga. Itu adalah amani. Amani itu terjemah artinya angan-angan, ilusi dari saya katakan. Kalau kita belajar balaghah itu di bab tamani kita ketemu syair. Ini saya yakin mahasiswa KSI ketika saya sudah menyebut mata kuliah itu pada sedikit gitu, ya kan? Khawatir ditanya, nggak usah, tenang, nggak akan saya tanya, karena sudah tahu jawabannya. Hanya nggak tahu gitu. Asir balqata hal man yu'iru janahahu la'alni bila maqad hawa itu akhir. Wahai sekelompok burung, ya kan? Adakah yang mau meminjamkan sayapnya agar aku bisa terbang menemui orang yang aku rindukan? Nah, syair ini adalah syairnya mahasiswa semester 2 yang kemudian kebetulan melirik kakak kelasnya. Kira-kira begitu. Kenapa saya bisa mengatakan ini? Bukan pengalaman pribadi, nanti biasanya mahasiswa itu gitu julidnya gitu. Pengalaman pribadi ya tak? Ya bukan pengalaman pribadi, tapi pengalaman membersamai mahasiswa. Kan itu jadi ada dong. Ya akhirnya bingung, akhirnya bersyair tadi taman nih. Sore-sore nong tengah sawah ono durung. Gerombol lah, kemudian muncullah syair itu asir balqata hal man yu'iru janahahu la'alla mangqad hawa itu akhir. Mengapa demikian? Yang dirindukan ternyata terbang. Maksudnya apa? Melanjutkan S2. Entah ke Malaysia sayap ya. Ya tetap Indonesia nggak bisa terbang dengan sayap burung. Kan begitu. Ya toh? Karena memang beda spek. Kan kira begitu. Manusia yang memakai sayap burung itu ilustrasinya seperti casing Tiger 2000 tapi mesin Yamaha bebek. Kira-kira begitu ya. Baik, saya muliakan. Jadi semuanya tilka amaniyuhum itu adalah ilusi. Mengapa ilusi? Nah, penjelasannya ada di tafsir Ibnu Katsir. Jilid 1 halaman jilid 2 ini berarti. Jilid 2. Tafsir Ibnu Katsir jilid 2 halaman 21. Nggih. Allah Subhanahu Ikhtiar itu apa sih? Narsisme orang Yahudi dan Nasrani yang mengklaim masing-masing, baik orang Yahudi dan Nasrani mengatakan bahwa tidak ada orang Yahudi mengatakan Uzair adalah anaknya Allah, dan orang Nasrani mengatakan dengan mulutnya sendiri bahwa Isa adalah putranya Allah. Padahal qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Klaim bahwa orang Yahudi dan hanyalah satu-satunya bahkan dengan pernyataan mereka sendiri punya anak, itu kan berarti sudah tidak punya kunci surga. Kunci surga itu apa? Ya miftahul jannah la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Yang pada perinciannya adalah
Ya dong? Maksud la ilaha illallah adalah la ma'budu illallah kalah. Tidak ada Allah itu dinisbatkan punya anak. Itu kan otomatis dia tidak bertauhid. Kamu kok padahal kunci masuk surga itu adalah tauhid. Yang artinya orang kalau tidak punya kunci surga, bagaimana masuk? Orang kemudian komentar, kan bisa lewat jendela kan? Itu kan jawaban yang benar. Artinya orang yang berada dalam kesyirikan sebagaimana orang Yahudi yang mengklaim Allah punya anak bernama Uzair. Begitu pula orang Nasrani yang mengklaim bahwa Allah punya putra namanya Isa. Untuk mengekspresikan atau menunjukkan identitas seseorang dari menggunakan Bani Israel, itu biasanya merujuk kepada genetika atau genealogi. Nah, Israel itu Nabi Yakub. Keagamaan berarti dari sisi identitas agama, spesifiknya adalah akidah.